mengucapkan sekarang itu rasa. Rasanya kalau kita tidak pernah berzikir, mengucapkan nama-nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Dan puji syukur tidak usah bersenang kita panjatkan kepada Izzati Ilahi, Izzati yang telah menciptakan hidup kita ini tenang dan damai bagi orang-orang yang beriman. Kemudian salawat dan salam tidak usah-usahnya kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bapak, ibu-ibu sedang jemaah subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita telah diberi hidayah dan keutamaan kepada kita bersama dalam rangka menunaikan salat sunat fajar dan subuh secara berjamaah. Kemudian selanjutnya kita ikuti taklim kita bersama pada pagi ini. Kita cukup mengucapkan terima kasih kepada Allah bahwa pada pagi ini kita yang duduk di sini mengikuti majelis taklim atau taklim ilmu yang walaupun sedikit, tapi keinginan kita duduk bersama ini dinilai oleh Allah SWT dan juga diampuni oleh para malaikat untuk kita semua. Ini luar biasa Bapak dan Ibu. Beribu-ribu dan terhitung malaikat yang sedang mendoakan kita untuk mintakan ampun kepada kita semua. Selagi kita duduk di sini sampai nanti akhir pengajian kita. Baik, dengan alasan itulah makanya kami selalu lagi terdorong karena jadwal hari ini tidak lain tidak bukan adalah Pak Ikhwan Matonan. Kita sudah berusaha melalui Pak Na juga menghubungi Pak Suratman untuk mengisi acara kita ini. Tapi beliau kalau dulu dia bisa sempat datang satu kali karena mesti tempat yang mengaji subuh itu sedang direnovasi, tapi sekarang sudah siap katanya. Jadi beliau tidak bisa menghentikan Pak Ikhwan Matonan. Jadi makanya kami untuk mengisi kegiatan kita semua ini melihat fadilah dan natijah yang diberikan Allah dan para malaikat kepada kita, makanya kita juga lah subuh kita ini apa adanya, tidak sehebat-hebat orang itu. Baik, ayat yang saya bacakan tadi adalah itu ayat turunnya tidak lain tidak bukan itu pada akhir-akhir Rasulullah menjelang akhir ayatnya. Jadi datang ayat ini turun bahwasanya izza jaa'a Rasulullah wafat, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi pertolongan dan kemenangan pada penduduk Madinah dan Mekah, dan kami lihat manusia masuk agama Allah secara berbondong-bondong. Kemudian wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah tentang Allah, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya. Jadi disuruh di sini orang yang beragama itu bertasbih
bertasbih memuji Tuhannya. Dan kemudian minta ampunlah. Ayat ini turun, ini yang dipakai oleh Rasulullah di akhir ayatnya. Jadi dia ketika salat sewaktu rukuk dan sujud, doa inilah yang dipakainya. Apa doanya? Jadi kemarin kita sudah sebar doa dalam salat, sudah kita mulai doanya tidak lain tidak bukan doa yang biasa kita ucapkan. Tapi kita harus menyebutkannya, membacanya dengan perasaan, bukan sekedar bacaan lidah, tapi dengan hati. Subhanallahumma, subhanallahumma, ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Rabbana, ya Tuhan kami, wa bihamdika, segala puji bagimu Allahumma beri. Pelan-pelan bacanya. Jadi ini ayat doa yang diajarkan oleh guru kita, guru mengaji kita. Nah, jadi ini ayat ketika sehingga Aisyah mengatakan Rasulullah ketika salat itu selalu mentakwil Al-Quran dan salatnya. Al-Quran mana? Al-Quran surat Izajah surat Fatih. Jadi Rasulullah mencontohkan kepada kita bahwasanya dia berdoa ketika sholat, doanya adalah ketika rukuk dan sujud itu doanya. Subhanallahumma, Maha suci Engkau ya Allah. Rabbana, ya Tuhan kami ya Allah. Wa bihamdika, segala puji bagimu ya Allah. Allahumma firli, ampuni aku ya Allah. Nah, itu doanya yang diucapkan. Boleh kita ucapkan, tidak ada katanya sekali, dua kali, tiga kali, sepuas-puasnya. Jadi kalau ada imam lama-lama rukuk dan sujud, apalagi saat sedang saat subuh ini, itu ikuti saja doa-doa seperti ini. Karena itu merasuk kepada kita. Karena dari dua guru kita, satu guru tauhid, yang kedua ada guru fikih yang dibawakan oleh Pak Ikhwan, tauhid oleh Pak Itu. Jadi dua ini, kalau sekedar untuk hukum fikih sah dan tidak sah, bukan sekedar itu rasa. Rasanya kalau kita tidak pernah berzikir, mengucapkan nama-nama lahwalam akan hadir di hati. Kalau orang-orang tersebut, orang-orang tersebut ambil kurani lalu mengucapkan kalimah la ilaha illallah siang malam. Ada suatu 3 hari tidak bertegur sapa satupun sama orang. Diam, tidak boleh berbicara, hanya mengingat Allah itu yang dirinya. Itu dilakukan oleh orang tua dulu. Nah, tapi kini kan ilmu-ilmu yang lebih itu kan tidak ada lagi. Karena itu ilmu rasa manis itu kan sulit diucapkan. Bisa-bisa kita lihat manis gula itu bagaimana, rasa bersama Allah itu bagaimana. Itu buktinya kalau bersama dengan Allah terasa bagi kita. Ketika orang mengucapkan Allahu Akbar, itu air mata itu bisa saja bergerak segala macam. Itu masuk rasa di sana. Karena rasa bersama Allah itu lebih nikmat dari segala-galanya. Rasa bersama Allah itu lebih nikmat dari segala-galanya. Kalau kita nanti kalau sudah sampai ke puncak itu tidak akan terasa. Air mata itu selalu mengalir dan segala macamnya. Kita akan sudah menangis dan segala macamnya. Itu kalau rasa itu dapat kita, tapi sulit untuk mendapatkannya. Perlu latihan dan segala macam. Jadi kita mulailah dengan salat kita. Jadi salat dengan fikih ada macam sah dan tidak sah. Kalau tauhid diterima dan tidak diterima. Jadi dua guru kita ini memang mengamalkan kepada kita tergantung kita latihan. Mujahadah kita pribadi, bukan latihan nampak fisik, tidak. Hati yang perlu kita latih. Kita latih hati kita untuk berzikir kepada Allah, isi dengan kalimat-kalimat Tuhan itu. Ya Allah, Allah, la ilaha illallah. Isi itu kalimat itu dengan hati, bukan dibiarkan itu. Dari berdiri, duduk, terbalik, isi dengan kalimat. Bukan dibiarkan itu saja, bukan diucapkan itu saja, isi. Diingat Allah itu, diingat turunan Allah kita itu. Merasakan kita hadir bersama Allah. Itulah yang kita bawa nanti dalam salat. Dan mudah-mudahan kalau kita yang tua ini kalau dapat berubah nanti istilahnya, memang nggak sulit. Saya baru 2 tahun ini merubah doa ini. Biasanya saya memakai doanya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, Subhana rabbiyal azimi wa
Tapi setelah membaca keterangan yang ini surat An-Nahl, akhirnya saya coba menerima, nggak berat. Tapi walaupun demikian kita akan berusaha. Karena doanya rukuk kita minta ampun, sujud kita minta ampun. Nah, duduk di antara dua sujud kita juga minta ampun. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Kalau sudah sujud, Allahumma firli, itu di ujungnya setelah kita memuji dan Rabbana wa bihamdika Allahumma firli, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Pakai maknanya, jangan sekedar ucapan istilahnya bacaannya, tapi kita tahu maksud maknanya. Ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku, baik rukuk maupun sujud. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu yang sesepuh ini kita semua lakukan surah-surah atau Pak Yom, surah. Saya juga belajar. Jadi hal ini yang saya katakan karena di akhir ayatnya Rasulullah pada ayat doa rukuk dan sujud ini yang dia baca. Jadi alangkah baiknya kita coba kita contoh sunnah Rasulullah seperti ini. Kita ubah. Banyak kan pendek. Subhanakallahumma. Baca Subhanakallahumma. Subhanallahumma. Maha suci Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Rabbana wa bihamdika. Rabbana itu ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami. Segala puji wa bagimu. Segala puji bagi Allahumma firli. Allahumma firli. Panjangkan hidupkan pendekkan. Allahumma firli tidak Tuhan. Allahumma firli. Ya Allah ampuni aku. Ingat dosa kita ketika rukuk, ketika sujud, berapa umur kita. Setiap salat kita minta ampun, di luar salat kita juga minta ampun kepada guru kita. Dalam salat, dalam rukuk, dalam sujud, duduk dalam dalam sujud. Rabbighfirli. Kalau kita berbicara ya Allah ampuni aku, antara dua sujud. Yang dikatakan tumakninah itu dia. Diam kita setelah kita sujud, berhenti dulu, jangan langsung membaca. Ingatkan posisi kita sudah sempurna, kita sujud, itu yang dikatakan tumakninah. Bukan sambil dia sujud. Kita kan banyak nih cepat-cepat salat. Jadi duduk sempurnakan sujud kita dulu baru diucapkan subhanakallahumma. Begitu juga duduk di antara, sempurnakan duduk kita di antara dua sujud. Itu makanya hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kalau mengucapkan takbir tidak itu, takbir kan itu kan ada dua takbir yang enggak, takbir tidak dalam selesai. Itu di antara rukun dengan rukun. Itu samakan itu di antara rukun dengan rukun. Apa di antara rukun dengan rukun? Contoh kita berdiri. Mau rukuk, Allahu Akbar. Jangan kita di tengah ini Allahu Akbar sampai kepala kita di sini masih berbunyi juga. Itu tidak sempurna takbir kita. Banyak di sini kita lihat yang fenomena demikian itu. Karena mungkin kekurangannya karena hadisnya itu di antara rukun dengan rukun mengucapkan Allahu Akbar itu. Begitu jika kita antara duduk antara dua sujud, mau sujud itu Allahu Akbar enggak. Dan begitu juga kalau selanjutnya kita jadi berjemaah. Bagaimana caranya? Ini ada juga masih ada berjemaah sudah sampai imam ke atas hampir membaca Al-Fatihah, dia masih sujud. Kita wajib mengikuti imam. Ketika imam bacakan baik, kita langsung bergerak. Tidak ada hukumnya seperti kita lanjut itu. Nah, kepanjang doa kita sujud, adalah waktu dulu tidak bisa begitu. Jadi karena berjemaah itu ikut imam. Jadi kalau imam itu memang kita ikuti. Kalau baik kita imam, kita langsung bergerak. Bukan kita sujud saja dulu. Nah, ini kan banyak. Apalagi saat di sini saya lihat kan, kita mau berdiri kita sujud juga kalau imam berhenti membaca Al-Fatihah. Tidak sah membayang itu Pak. Bukan tidak sah, sahnya semua bukan sah dan tidak sahnya semua itu hukum fikih. Tapi dicacatnya di sana. Kenapa orang sampingan Pak? Bah, Tak ada.
Jadi artinya kita kan ingin kesempurnaan. Kalau sah dan sah hukum fikih. Kalau diterima dan tidak terima, disayang dicintai adalah tauhid. Kembali kita kesempurnaan. Kalau kita betul-betul ingin sempurna, ingin diterima Allah, ya lakukanlah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Jadi itu yang takbir contoh. Misalnya kita berdiri, kita masuk, imam mau berrukuk, Allah kita selesaikan apa yang kita lakukan itu langsung saja rukuk. Bukan itu dulu jadi arti baca Al-Fatihah itu kita cepat-cepat agar ketika kita masuk dapati orang akan rukuk kita. Jadi istilah baca Al-Fatihah kita itu sudah dijamin oleh imam tadi. Jadi mungkin itu kita surat-surat kita buka nanti buku tafsir salat karena ini sebagai penentu kita Pak Iwan. Mudah-mudahan kalau ada salah dan benar, mohon maaf. Kami serap jadi mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.